Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Bulan masih ada di Capricorn dan tidak hanya hari Sabtu ini, tapi hari Minggu tanggal 27 juga masih ada di Capricorn, ketemu dengan jadi paginya masih di Capricorn tapi siangnya sudah berada di Aquarius. Anyway, melewati Pluto. Jadi kalau saya melihat memang Sabtu Minggu ini somehow membawa pekerjaan kali ya, masih ada yang harus dikerjakan, entah kerjaan kantor, entah mungkin bukan pekerjaan kantor sama sekali, tapi ada tanggung jawab yang memang melekat di kita di hari Sabtu Minggu ini. Jadi ini bukan Sabtu Minggu leyeh-leyeh, sama sekali bukan itu kalau dari penggambar ini, ambil hanya jika resonate. Nah, pada hari Sabtu ini bulan sextile dengan Jupiter, terus jalan Neptunus, kemudian juga dengan Merkurius. Ya, jadi kalau saya lihat selain di sini kita memang serius ya, fokus untuk menyelesaikan sesuatu atau mengelola sesuatu, memanage sesuatu, memastikan ini berhasil. Kita juga bekerja sama dengan orang-orang yang dekat dengan kita ya. Jadi tapi kayaknya sih kalau saya lihat ini situasinya seperti pertemuan untuk berdoa bersama, pertemuan untuk nggak harus berdoa ya. Jadi intinya adalah ada situasi di mana ada perencanaan di situ, ada apa ya? Ada kewajiban yang sifatnya spiritual dan ada ritual atau seremoni. Iya, barangkali itu istilahnya, seremoni. Ada seremoni di sini, entah apapun itu. Jadi nggak harus spiritual, tapi iya, barangkali spiritual dan seremoni. Oke, anyway, itu yang saya lihat dengan paduan Jupiter, Neptunus, dan Merkurius yang kebetulan dilewati secara sextile oleh bulan yang ada di Capricorn. Jadi transit seperti itu dalam derajat itu punya pengaruh besar ya, dan sextile itu termasuk salah satu yang relatif kuat walaupun tidak harus diambil sebagai pilihan utama. Jadi kayaknya sih itu. Oke, anyway. Kita ambil dari Rumi Oracle satu kartu, diacak terlebih dahulu, diambil yang di tengah. Dan yang keluar adalah Beyond Death Life. Jadi ini kayak Beyond Death Life ini adalah titik di mana kita sebenarnya udah melewati transformasi itu. Jadi ada perubahan yang sudah kita lewati, tapi benar-benar baru mulai satu periode baru, kehidupan baru. Iya, kalau di sini kan memang yang di tengah gambar burungnya itu kan masih awal, jadi kayak hai, apa kabar? Kemarin di mana? Itunya bisa cerita nggak waktu yang itu gimana? Jadi intinya kan komunikasi ringan, bercerita tentang masa lalu sama bayangan ke depan. Nggak harus merupakan sesuatu yang punya dampak besar, tapi ini merupakan awal dari komunikasi. Yang sebelah kanan gambar jangkar itu kan nanti juga kita mungkin akan banyak berkomunikasi dengan dia. Sebelah kirinya yang agak tricky untuk dilihat, ini artinya apa? Gambar ular yang juga ada buah apelnya. Seperti biasa saya selalu melihat dua itu nggak bisa dipisahkan. Oke, kalau saya melihat gambar ular dan apelnya ini adalah ketika kita sebenarnya udah tahu persis kelebihan kekurangannya. Jadi kalau kita ditanya, kamu pernah kerja di itu ya? Iya. Emang di situ enak ya? Jadi ini kan saya nanyanya nggak kayak sedang diwawancara, tetapi dalam komunikasi ringan. Ya gitu deh. Gimana maksudnya? Ya enak sih sebenarnya di sana, gajinya lumayan gini-gini, tapi gitu. Jadi kan ada tapinya juga. Mungkin tapinya sebenarnya ingin disampaikan, tetapi kalau kita berceritakan mulai dari hal yang positif, something like that.
Dan ini baru awal. Sebenarnya awalnya kalau di sini dilihat dari mana ya? Oke, never mind. Oh, dari ini. Dari Uranus yang sejak kemarin dia square dengan Mars dan Venus. Oke. Kalau ini satu kartu new location. Oke, ini kartunya jumping ya. Ini new location ini a change of venue is coming your way. Most likely you are moving to a new residence. However, this card could also mean that you're changing the location of your employment. Jadi ya ini kayaknya ganti pekerjaan atau ganti tempat, something like that. Tapi ada keseharian yang berubah. Kalau dari Romance Angels ini 3 kartunya, ambil hanya jika resonate ya. Ini kan kartu masa lalunya heart to heart conversation, lihat di gambarnya. Jadi ini kita lihat bahwa sebenarnya dua pihak itu tidak punya kesepakatan. Lihat wajahnya. Yang perempuan tuh seperti memohon, come on please gitu kan. Yang laki-laki memalingkan wajah. Memalingkan wajah itu kan simbol dari dia nggak tahu mesti ngomong apa, tetapi sebenarnya jawabannya tidak. Cuman dia nggak bisa ngomong directly karena lihat wajah permohonannya yang luar biasa dari yang perempuan ini. Jadi ada situasi yang tidak match lah. Kemudian yang di tengah ini current situationnya, the situation is calling for you to have faith. Jadi kalau menurut saya ini sebenarnya hampir sama ya wajahnya ya. Ini yang perempuan seperti mendamba gitu, yang laki juga sebenarnya dia ngelihat dari mata dia ingin, tapi juga matanya agak tertutup dan wajahnya agak sedih. Jadi kalau menurut saya dua gambar ini ya kita harus percaya kalau jodoh ya jodoh, kalau enggak. Tapi kita sampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita, keinginan kita sampaikan kan terbuka, kita pegang dadanya ya. Ini apa yang dipegang oleh laki-laki itu wands ya. Iya, kayaknya keputusannya ada yang di laki-laki. Anyway, keputusannya ada yang di laki-laki. Sama ini juga. Ambil hanya jika resonate. Anyway, sebenarnya apapun yang dilewati sampai hari ini kan kayaknya sekarang yang butuh yang perempuan ini pihaknya laki perempuan. Karena ini bacaan umum apa aja ya. Tapi intinya ada satu pihak meminta pihak yang lain itu, tetapi pada sampai saat ini akhirnya mengatakan ya nggak bisa gitu misalnya. Atau iya, saya janji, tapi janjinya juga siapa saya berjanji untuk sesuatu yang tidak berada 100% di tangan saya, kan something like that. Dan hati-hati dengan energi Capricorn ya. Energi Capricorn itu mungkin dibawa sama wajah perempuan ini. Kamu harus janji, harus bikin pernyataan bahwa iya gitu. Sementara yang dijanjikan itu sesuatu yang tidak sepenuhnya di dalam kendali kita. Ya. Kan it happens ya, kayak kita sering aku janji akan mencintaimu sampai, nah walaupun habis itu belakangnya kita tahu gombal gitu ya. Tapi kan karena kita nggak mungkin berjanji untuk hati yang terus berkembang gitu loh. Terus kalau misalnya pada satu saat hatinya hilang kemana, terus karena kita udah janji setengah mati kita berusaha untuk mengembalikan hati kita dengan semua perjalanan yang sudah kita lewati, kadang-kadang kan kita emang benar-benar nggak bisa, nggak dikendali kita gitu. Nah, kalau passionnya sendiri ini sebenarnya apapun, kedua belah pihak itu sebenarnya saling mencintai. Cuman mungkin ada situasi di sini yang tidak memungkinkan. Anyway, kalau kita lihat di sini ke depannya sebagai near future, kita lepaskan kalau memang jodoh ya jodoh, kalau enggak. Jadi kalau misalnya enggak sama ini, anyway gitu ya, you'll get the other passion. Anyway, enggak harus dari orang ini. Tampaknya seperti itu. Atau saya inginnya membaca seperti itu. Wow. Kalau dari tarot ini sih sebenarnya secara sekilas saja ini bukan hari yang mudah. Tapi anyway tadi di depan juga dari chart kan dari awal sudah dikatakan bahwa ini harus kerja,
ada seremoni lah, apalah gitu kan. Jadinya kayaknya memang you know sama seperti kemarin, mungkin lewati hari ini dengan semaksimal mungkin. Apa yang bisa kita katakan setulus hati, dan kita tidak perlu mengatakan satu hal yang buruk. Kayaknya itu aja sih. Anyway, itu tadi kan udah kesimpulan. Kita lihat aja satu persatu situasinya. Afraid to shine, ya, burn. Afraid to shine itu artinya kita takut kita terlalu menarik gitu. Kenapa kita takut terlalu menarik? Karena kayaknya mungkin suasana jealousnya kerasa banget gitu ya. Nggak mau nanti aku nggak mau kelihatan pintar, aku nggak mau kelihatan terlalu cantik, ntar gue dimusuhin lagi. Sering kan kayak gitu, padahal ini di situasi bersama teman, jadi saya juga kadang-kadang bingung. Tapi ya itulah yang namanya dunia sosial, emang begitu. Terus burnout itu bosen. Painful truth itu artinya memang ya sebenarnya emang udah nggak gitu aja. Cuman kan nggak mungkin ngomong keras gitu. Attention seeking, ya ini energi yang satunya gitu ya. Sebenarnya udah nggak gitu menarik, tapi tetap kita butuh perhatian. Tuh serius, terlalu serius, semuanya dibawa berat gitu. Bad weather itu ya benar simply hujan deras dan tidak memungkinkan. Anyway, itu yang tergambar di situasi, which is masih nyambung sama tadi yang diomongin. Challenge ya, friendship. Iya, exactly. Celebration, fun, ritual. Jadi kayaknya memang kita berada di dalam situasi yang kamu kalau nggak datang, kamu namanya durhaka sebagai apa gitu ya. Atau ya kamu kalau nggak datang kamu gitu banget sih sama temen, orang temennya lagi ini nggak datang, kayak gitu kan. Ada celebration gitu, datang tapi tempatnya challenge gitu. Sebenarnya aduh, haruskah datang? Harus, baiklah, kayak gitu. Jadi ada isu, setiap orang isu sosialnya itu beda-beda. Kadang-kadang simply saya pakai baju apa, kalau saya tuh kebanyakan begitu, saya pakai baju apa ya, nggak ada satupun yang cocok. Saya tuh nggak pernah nyiapin gitu, sehingga pada saat harus tampil itu saya panik sendiri dan akhirnya udahlah nggak jadi ah. Sometimes. Oke, buka kartu advice. Ini adalah defeat, self-defeat, arguments, irritability, feeling attacked. Dan ini posisinya ada di advice. Jadi kalau saya bilang, kalau ya habis mau ngomong apa, kita mungkin berat hati datang ke seremoni tersebut atau situasi apapun pertemuan sosial hari ini. Tapi kayaknya memang nggak bisa bilang enggak. Jadi mau nggak mau tetap datang. Terus kalau sampai di sana diomongin atau apa yang dikhawatirkan terjadi gitu, sakit hati juga. Tapi ya sudahlah, memang harus itu yang dilewatin. Mau ngomong apa? Outcome helplessness, lacking option, trouble getting. Oh my god, sedih banget sih. Sedih banget kartunya hari ini. Tapi ya udahlah. Jadi kalau melihat situasi kayak gini, buat orang yang tidak menyadari situasinya seperti ini kan malamnya akan jadi stres banget ya, nggak enak hati gitu. Kenapa gitu, sebenarnya masih diomongin, tadi kok ngomongnya kayak gitu segala macam. Tapi kalau kita udah sadar memang ini hari yang kita harus lewati dengan cara seperti itu, kan kita mudah sekali tombol di hati kita yang menangisi, menyesali apa yang terjadi hari ini itu kan masih bisa on terus. Kita kan bisa off gitu loh. Kalau kita udah tahu memang harus gini, ya sudah dilewatin aja. Just be brave, namanya juga sosial. So what gitu loh, gitu kan. Kan bisa seperti itu. Mudah-mudahan kalaupun ngelewatin itu kita stronger ya. Atau mudah-mudahan gak kejadian aja. Anyway, apapun ada konsekuensinya. What you label evil or bad is actually literally a part of God. It's all good, it's all God. Jadi kalau menurut saya kembali lagi semuanya baik-baik aja kan. Yang kita kan rasanya sebel, ada orang kok tega-teganya melakukan hal seperti itu, tega-teganya ngomong yang kayak gitu, teganya banget gitu loh. Tapi ya kalau memang itu harus terjadi, terus kita mau apa? Mau dilawan. Kalau dilawan ya berantem lagi kan lebih baik udah cuekin aja, anggap nggak ada, karena memang nggak sepenting itu juga. Kayaknya ada hal lain yang lebih penting untuk kita kerjakan.
Kalau saya biasanya begitu. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.